Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jika ahli dari benua Quick Fajar itu tidak datang dan mengurungku dengan baja Dewa Quick Dawn, siapa yang bisa menjadi tandinganku? Namun, segel dewa tidak pernah terlihat bahkan di benua Gempa Fajar. Kaisar Hantu Yama telah terluka sangat parah. Dia adalah dewa iblis yang hampir tak terkalahkan, namun bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong kesakitan. Dia hampir tidak percaya apa yang baru saja terjadi, dan benar-benar menyesal telah memindahkan Yang Qi ke istananya. Seni energi kelas dewa, aku tidak percaya hal seperti itu muncul di benua ini. Tempat ini hanyalah sebagian kecil dari benua alam liar sebelum semuanya pecah. Dan sekarang, seni energi kelas dewa telah muncul. Jangan bilang dewa misterius, tak tertandingi, paragonik di dimensi alternatif mereka benar-benar ingin memulihkan benua liar Yore. Segera, Kaisar Hantu Yama berhasil menghentikan pendarahan dan menutup lukanya. Terus mencoba menghibur dirinya sendiri, dia berpikir, atau, mungkin ada masalah di antara para dewa di surga. Either way, mengingat seni energi kelas dewa telah muncul di sini, benua kaya subur berada dalam badai peristiwa besar. Dan bagaimana dengan putra mahkota yang datang sebelumnya? Ada aura luar biasa di dalam dirinya juga. Aku ingin tahu dari mana dia berasal. Aku harus menyingkirkan baja Dewa Quick Dawn ini. Kembali di Yanhaven, di sarang yang sangat luas, Yang Qi telah bersatu kembali dengan Yang Zan, Yang Yuncong, dan Yang Hualong. Pembentukan energi Dao Raja diaktifkan sepenuhnya, memberikan hasil kultivasi yang 10 hingga 100 kali lebih efektif daripada di tempat lain. Yang Yuncong dan Yang Hualong belum mencapai level Life Seizing, tetapi mereka sangat dekat. Keduanya telah memanggil permainan pedang 4 musim untuk memanggil 4 bola cahaya pedang, yang berhubungan dengan musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Sekarang, mereka bisa menggunakan energi pedang mereka untuk membunuh musuh 10.000 langkah jauhnya, membuat mereka lebih kuat dari master energi seperti Yang Xingxi atau Jandayan. Kier, bagaimana perjalananmu ke pegunungan Black Chorus? Yang Zan bertanya. Tidak ada seorang pun dari keluarga musim semi dan musim gugur yang muncul, tapi aku merasa itu tidak akan lama. Sebenarnya, saya baru saja akan mengirimi Anda pesan yang meminta Anda untuk kembali. Lupakan petualanganku, ayah. Lihat apa yang saya peroleh. Dengan ini, kakak tertua dan kakak kedua seharusnya bisa mencapai level Life Seizing. Dengan itu, Yang Qi mengeluarkan labu botol besar yang diisi dengan mata air kekuatan hidup. Itu sangat berat sehingga tanah retak dan hancur di bawahnya, dan dinding serta tiang di sekelilingnya berderit mengerikan. Bagaimanapun, satu tetes mata air kekuatan hidup puluhan kali lebih berat daripada setetes air biasa. Mata air kekuatan hidup adalah hal yang menakjubkan, pikir Yang Qi. Dan mengingat apa yang terjadi di pegunungan Yama, akan jauh lebih sulit bagi putra mahkota untuk mendapatkan lebih banyak lagi untuk membantu Yun Hailan. Yang Qi menggunakan energi sejati untuk menangani labu botol besar, untuk menghindari membiarkan mata air kekuatan kehidupan yang sangat berat memecahkannya. Lagi pula, labu bukanlah benda ajaib, melainkan benda biasa yang ditempa dari logam. Menggunakan energi sejati, dia dengan hati-hati membukanya, dan mengeluarkan setetes cairan gemilang. Mengambil langkah ke depan, dia melihat dari dekat ke air. Bahkan hanya setetes ini saja beratnya puluhan kilogram. Jika seseorang mengkonsumsinya secara langsung, air akan melautkannya dari dalam keluar. Namun, adalah mungkin untuk menggunakan energi sejati untuk memperbaikinya menjadi kekuatan hidup, yang kemudian dapat dikirim ke meridian. Kakak sulung, saudara kedua, sirkulasikan energi Anda dan rilekskan otot-otot Anda. Yang Yuncong dan Yang Hualong sudah siap. Melambaikan jarinya, Yang Qi menggunakan energi sejati untuk menarik setetes lagi. Kemudian, dia melambaikan jarinya lagi, menyebabkan mereka berubah menjadi dua ekspresi energi yang berkilauan dan berputar-putar yang berdenyut dengan kekuatan hidup. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan energi itu ke kedua saudaranya. Yang Yuncong adalah yang pertama mengeluarkan suara serak saat otot-ototnya menonjol, membuatnya tampak seperti akan meledak. Bagaimanapun, hanya setetes mata air kekuatan hidup yang diperlukan untuk memaksa kekuatan hidup seseorang hingga batas tertinggi. Menyirami pohon dengan setetes bahan akan menyebabkan pohon muda tumbuh menjadi pohon yang kuat hanya dalam beberapa hari. Itu benar-benar menakutkan. Tentu saja, tidak ada yang mau sampai pada tingkat yang konyol menyirami pohon dengan mata air kekuatan kehidupan. Bahkan ramuan roh yang paling langka pun tidak membutuhkan perawatan seperti itu. Saudaraku,
Kata Yang Qi, intisari dari 4 musim terhubung dengan 24 istilah matahari, dan 24 titik akupuntur yang sesuai. Tubuh Anda adalah surga dan bumi, penguasa berdaulat dari semua fenomena astrologi. Pahami kebenaran yang penuh teka-teki ini, dan Anda dapat merebut kehidupan dari surga. Dengan itu, dia menuangkan energi sejatinya sendiri ke saudara-saudaranya untuk membantu mereka. Dengan mata air kekuatan hidup yang mengisi kembali mereka, mereka diberi manfaat yang sama yang akan datang dari 100 tahun budidaya pahit. Saat momen berlalu, energi sejati mereka naik lebih tinggi dan lebih tinggi menuju tingkat Life-Sizing. Suara gemuruh yang kuat bergema saat energi vital langit dan bumi membentuk pusaran di sekitar Yang Yuncong dan Yang Hualong, menyebabkan mereka mengalami semacam pembaptisan saat mereka keluar dari fase ke-9 dan memasuki Life-Sizing. Luar biasa, pikir Yang Qi. Mata air kekuatan kehidupan ini benar-benar luar biasa. Tidak heran jika Song Haisan yang tidak berguna benar-benar berhasil mencapai level Life-Sizing. Sayang sekali aku membunuhnya, membuat semuanya sia-sia. Meskipun Yang Qi masih senang bahwa dia telah berhasil membalas dendam pada Song Haisan, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sampai dia membalas dendam pada Yun Hailan. Kami berempat, Life-Sizers, Yang Zan berpikir, dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. Sepanjang hidupnya, dia bahkan belum pernah melihat Life-Sizer. Selama beberapa generasi, Yan Haven telah diperintah oleh Master Energi yang lemah. Tapi sekarang, dia dan anak-anaknya adalah Life-Sizer. Bahkan hampir tidak mungkin untuk memahami kemuliaan yang diwakilinya. Klan mereka sekarang sebanding dengan beberapa organisasi paling kuat yang ada. Jika berita menyebar, bahkan lawan terberat kita akan berdoa kepada dewa untuk belas kasihan. Pada titik ini, Yang Qi menarik kembali energi aslinya. Dengan mata berbinar, dia berkata, "Oke, saudara-saudara. Seni energi Anda sekarang kokoh di tingkat Life-Sizing. Selama Anda terus fokus pada kultivasi Anda akan terus maju, dan pada saat yang sama, dapat merawat Yan Haven dan klan yang untuk generasi yang akan datang. Garis keturunan langsung kami benar-benar stabil. Hal berikutnya yang menjadi fokus perhatian adalah mendandani generasi muda. Kebetulan, bagaimana dengan para tetua kepala? Mereka ingin akses ke formasi energi Dao Raja untuk memajukan kultivasi mereka," jawab Yang San. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang telah melakukan layanan yang sangat berjasa. Sebenarnya, saya menugaskan beberapa yang lebih muda untuk memata-matai Yang Xingxi dan Jandayan, untuk melihat apakah mereka benar-benar di pihak kita, atau apakah mereka tertarik untuk menabur perselisihan di klan. Jika mereka benar-benar bertobat, dan dapat membuktikan kesetiaan mereka dengan berbuat baik untuk klan, saya mungkin memberi mereka kesempatan yang mereka cari. Jika tidak, iya. Matanya berkilauan dengan niat membunuh. Sepertinya itu hal terbaik untuk dilakukan, kata Yang Qi. Kepala tetua dulunya sangat tinggi dan perkasa, jadi wajar saja jika mereka akan gusar di bawah kepemimpinanmu. Beri mereka beberapa tugas dan lihat bagaimana kinerja. Hanya yang setia yang harus diberi kesempatan. Kakak ketiga, Yang Yuncong berkata, tidak hanya seni energi dan basis kultivasimu meningkat di demi Immortal Institute, tetapi juga, kamu telah memahami bagaimana menjalankan klan dan bangsa. Setelah Anda pergi ke pegunungan Black Chores, ayah mendirikan Yang Klan Cholege, dan menunjuk kepala tetua sebagai fakultas. Ujian sedang dilakukan di berbagai kabupaten yang merupakan anak perusahaan Yan Haven, dan anak-anak muda terbaik dan tercerdas akan dibawa ke sini untuk belajar. Para pemain top pada akhirnya akan menjadi pejabat pemerintah, yang memungkinkan negara berkembang di belakang klan aristokrat yang setia. Yang Qi mengangguk. Rencana yang bagus. Saya hanya ingin tahu apakah kepala tetua akan melakukan yang terbaik untuk mengajar yang lebih muda. Jika tidak, kata Yang San, maka demi kebaikan klan, saya mungkin harus menerapkan hukuman mati. Meskipun demikian, hadiah yang menarik juga akan ada di atas meja. Kedengarannya bagus, ayah. Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki wadah yang dapat saya gunakan untuk memisahkan sebagian dari mata air kekuatan hidup ini untuk Anda bertiga gunakan nanti dalam kultivasi Anda? Ingat, Anda tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang air ini. Jika kata bocor, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Yang Qi memberikan sekitar 1/5 dari mata air kekuatan hidup kepada ayahnya. Yang Zan menerimanya dengan tangan gemetar. Lagi pula, jika hanya satu tetes air itu sudah cukup untuk mendorong dua putranya ke level Life-Sizing, maka itu hanya bisa dibayangkan berapa harga seluruh labu botol. Mungkin itu akan mengarah ke seluruh klan ahli. Dan siapa yang tahu seberapa jauh itu bisa mendorong basis kultivasi Yang San. Dan jika Anda menggunakannya pada anak-anak muda yang setia, jangan langsung memberikannya kepada mereka.
Siram dulu, jika tidak, mereka tidak akan bisa menyerapnya. Dengan itu, dia menyingkirkan labu botol itu, dan melanjutkan untuk mendiskusikan masalah klan penting lainnya dengan ayah dan saudara laki-lakinya. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari luar, dan seberkas besar energi pedang turun ke klan. Rupanya, beberapa ahli yang sempurna telah tiba. Jantung berdebar, Yang Qi terbang ke alun-alun utama di depan rumah hakim kota, untuk menemukan sekelompok orang mendarat. Semuanya adalah Leviathan. Selama beberapa generasi yang tak terhitung jumlahnya, Yan Haven kecil tidak pernah diberkahi oleh kehadiran bahkan Leviathan tunggal, namun sekarang, mereka muncul di kiri dan kanan. Grup ini terdiri dari 5 orang. 4 orang tua, dengan sikap berani, kuat, dan mata angkuh. Jelas, mereka adalah tetua agung dari organisasi besar. Namun, yang paling menarik perhatian dalam kelompok ini adalah seorang pria muda yang diapit oleh keempat tetua. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun, lebih muda dari Yang Qi. Dia mengenakan pakaian biru muda, dan bahkan saat kakinya menyentuh tanah, matanya terkunci pada Yang Qi. "Apakah kamu Yang Qi dari Institut Demi Immortal?" dia bertanya. Orang yang memenjarakan Zhang Lai dari rumah musim semi dan musim gugur. "Betul sekali. Saya Yang Qi, siswa elit dari Demi Immortal Institute." Dia memeriksa kelompok itu sejenak, lalu melanjutkan, "Kamu pasti berasal dari keluarga musim semi dan musim gugur. Selamat datang, para tamu. Silakan masuk dan duduk. Tidak perlu. Kami di sini untuk tujuan hukuman, sehingga Anda dapat memotong tindakan sopan. Saya tidak percaya bahwa seorang siswa elit yang sangat sedikit seperti Anda akan berani tawar-menawar dengan rumah musim semi dan musim gugur. Mari kita lihat seberapa tangguh kamu sebenarnya." Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, pemuda itu menyerang Yang Qi. Dia tiba dalam keadaan kabur, menyerang dengan kecepatan seperti kilat, menyebabkan salju yang berputar-putar memenuhi udara. Tidak mengherankan, dia menggunakan permainan pedang 4 musim, dan dengan tingkat keterampilan yang jauh melampaui kemampuan Yang Qi dengan teknik tersebut. Beberapa saat yang lalu, mereka dikelilingi oleh panasnya musim panas, tetapi gerakan yang satu ini menyebabkan awan memenuhi udara dan badai salju menutupi Yan Haven. Yang lebih mengejutkan adalah dia menggunakan serangan telapak tangan. Seni energi pemuda ini sangat dalam untuk sedikitnya. Rumah musim semi dan musim gugur telah mengirim Kuinari Leviathan ke Yan Haven untuk berurusan dengan Yang Qi, menunjukkan bahwa mereka bermaksud untuk menghancurkannya. "Suar matahari kosmik," kata Yang Qi sambil tersenyum tipis. Seberkas energi pedang panas yang membakar meledak dari telapak tangannya, yang melonjak ke depan untuk menghadapi serangan pemuda itu. Pada saat yang sama, gambar pedang besar melesat ke langit, merobek tutupan awan dan membiarkan aliran sinar matahari jatuh ke bawah. Kombinasi sinar matahari yang cemerlang dan pedang kosmik sunflare Yang Qi hampir tak terbendung, dan menyebabkan api yang membakar mengelilinginya sepenuhnya. Dalam sekejap mata, pemuda itu dikelilingi oleh energi pedang yang berapi-api dan mengamuk. "Kamu telah mengembangkan pedang kosmik sunflare ke level ini," kata pemuda itu, jelas terkejut. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Yang Qi akan memiliki teknik luar biasa seperti itu. "Kamu benar-benar hanya seorang siswa elit, kamu tampak lebih seperti siswa konklav." "Hati-hati, Tuan Muda." Keempat lelaki tua itu menerjang ke depan, melepaskan permainan pedang 4 musim mereka sendiri untuk mencegat energi pedang Yang Qi yang tak terkalahkan, menyebabkan untaian sutra yang tak terhitung banyaknya memenuhi udara. "Hujan sutra ulat sutra musim semi," teriak mereka. Yang Qi tersenyum dan dengan santai berkata, "Suar matahari menerangi 9 prefektur." Masa energi pedang merah yang membara muncul di belakangnya, mengirimkan cahaya terang untuk memenuhi seluruh alun-alun, dan menyebabkan suhu naik begitu tinggi sehingga hujan sutra dari ulat sutra musim semi langsung ditaklukkan. "Tetap di tanganmu." Pemuda itu menggonggong. Yang Qi tidak pernah tertarik untuk berkelahi dengan keluarga musim semi dan musim gugur, jadi begitu pemuda itu berbicara, dia mengekang seni energinya dan berkata, "Tuan Muda, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan?" Tuan Muda itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya melihat sekarang bahwa Anda memang cukup kuat untuk mengajukan tuntutan dari rumah musim semi dan musim gugur. Bagaimana dengan ini? Kami akan membayar tebusan berapapun yang Anda minta untuk mendapatkan kembali Zhang Lai dan para tetua lainnya." Dari cara bicaranya yang lugas, jelas bahwa dia telah digantikan oleh Yang Qi. Yang Qi tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Muda ini. Menimbang bahwa dia tidak memiliki cara untuk menangani Yang Qi, dia ingin mengubah senjata perang menjadi hadiah dari batu giok dan sutra. Itulah sebabnya dia memotong untuk mengejar dan dengan jelas menyatakan tuntutannya, dengan harapan menghindari rasa malu lebih lanjut.
Seni energi misterius yang Ki ada hubungannya dengan itu. Tidak masalah bahwa tuan muda ini adalah Queenary Leviathan, matahari yang terbakar yang dipanggil Yang Ki terlalu berlebihan untuknya. Dan jika Yang Ki adalah orang biasa, mungkin mengancamnya dengan reputasi rumah musim semi dan musim gugur akan efektif. Tapi dia adalah murid dari Demi Immortal Institute, jadi itu membuat segalanya berbeda. Institut Demi Immortal adalah institut nomor 1 di seluruh benua kaya subur, sebuah organisasi yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan rumah musim semi dan musim gugur. Mempertimbangkan semua itu, tuan muda ini benar-benar tidak punya pilihan selain mundur. Baik, kata Yang Ki. Dia tidak tertarik untuk membuang berat badannya terlalu banyak. Bahkan, dia berharap untuk memuluskan situasi. Jika itu yang Anda inginkan, tuan muda, maka klan yang akan dengan senang hati mematuhinya. Ketika orang menunjukkan saya bahkan 1 inci rasa hormat, saya membayar mereka kembali dengan 100 kali lipat. Kami akan mengembalikan Zhang Lai dan para tetua yang datang bersamanya. Selanjutnya, kami tidak meminta sedikit pun kompensasi dari House of Spring and Autumn. Betulkah kata tuan muda, matanya bersinar. Dia berasumsi bahwa klan yang akan menuntut pembayaran selangit dari mereka untuk menyelesaikan berbagai hal. Untuk hal-hal yang dimainkan seperti ini cukup menyegarkan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia menyukai Yang Ki ini. Saudara Yang Ki, karena Anda begitu murah hati, maka mari kita anggap masalah antara keluarga musim semi dan musim gugur dan klan yang telah diselesaikan sepenuhnya. Ngomong-ngomong, Saudara Yang, Anda tidak perlu memanggil saya sebagai tuan muda. Saya hanyalah salah satu dari banyak putra ayah saya yang relatif tidak berguna. Tolong, panggil aku Luo Wangxian. 1. Yang Ki mengangguk, lalu berbalik untuk melihat ayah dan saudara-saudaranya di belakangnya. Kakak sulung, kakak kedua, keluarkan Zhang Lai itu. Iya, kakak ketiga, Yang Yunchong dan Yang Hualong bergegas pergi. Tunggu, mereka semua Leviathans, Luo Wangxian berpikir, matanya sedikit melebar. Klan yang tidak penting dari Yan Haven memiliki 3 Leviathans bicara tentang ikan besar di kolam kecil. Sebenarnya, mereka lebih seperti hiu besar di kolam kecil. Kesan Luo Wangxian tentang tempat ini berubah setiap saat. Sebelumnya, dia mengira orang-orang di sini hanyalah orang kaya baru, tetapi ternyata, mereka sebenarnya adalah klan bangsawan tingkat pertama. Bagaimanapun, orang-orang menghormati kekuasaan di negeri-negeri ini. Dengan 3 Leviathans di klan, dan Yang Ki yang penuh teka-teki, yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Queenary Leviathan, jelas bahwa klan yang pasti akan ada selama ratusan tahun yang akan datang. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Yunchong dan Yang Hualong untuk kembali bersama Zhang Lai, dan para tetua lainnya yang ikut bersamanya. Semua dari mereka memiliki meridian mereka tertutup rapat. Yang Ki melambaikan tangannya, dan suara letupan bisa terdengar saat mereka dibebaskan. Tuan muda ke-9, Zhang Lai berseru. Bergegas mendekat, dia berlutut dan memberi hormat kepada Luo Wangxian. Kemudian, dia memelototi Yang Ki dan yang lainnya dari klan Yang, dan berkata, klan yang lemah ini berani mempermainkan rumah musim semi dan musim gugur kita. Mereka harus dihukum mati. Tuan muda, tolong, segera lakukan hukumannya. Kalau tidak, kita akan kehilangan banyak muka di. Tutup mulutmu. Luo Wangxian berteriak. Kalian orang-orang bodoh yang tidak berguna adalah orang-orang yang kehilangan muka untuk rumah musim semi dan musim gugur. Saya tidak percaya Anda berani datang menyebabkan masalah di sini. Saya baru saja berdebat dengan saudara Yang, dan percayalah, jika dia ingin banyak dari Anda mati, dia bisa melakukannya dengan menjentikkan jari. Bahkan, kamu segera meminta maaf padanya. Tapi, Tuan muda ke-9, klan yang pasti terlibat dengan hilangnya beberapa murid kita. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini, kata Luo Wangxian, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Ini masalah yang melibatkan Institut Demi Immortal dan rumah musim semi dan musim gugur, dan karena itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk memberikan pendapatmu. Saya yang bertanggung jawab di sini, mengerti. Ya, Tuan muda ke-9. Zhang Lai berkata, menggigil. Dia akrab dengan bagaimana Luo Wangxian beroperasi, dan tahu bahwa semakin tanpa ekspresi dia, semakin berbahaya dia. Saudara Lu, Anda seorang tamu, kata Yang Ki. Sayangnya, saya tidak punya banyak hiburan di sini. Mengapa kita tidak pergi ke ruang kerjaku, dan kita bisa membicarakan tentang hilangnya murid-muridmu itu? Saya bisa memberikan penjelasan lengkapnya. Terima kasih banyak, Saudara Yang. Sejujurnya, ayahku memang mengirimku ke sini untuk menangani masalah itu. Jika saya tidak mengurus hal-hal untuk kepuasannya, saya tidak akan bisa menunjukkan wajah saya di hadapannya.
Dan saudara-saudara saya pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk merugikan saya. Saudara Yang Qi, Anda tidak tahu apa yang terjadi di keluarga saya. Dengan itu, mereka berdua masuk ke dalam, bersama dengan 4 tetua yang berperingkat cukup tinggi sehingga mereka memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan. Zhang Lai dan yang lainnya ditinggalkan di luar. Sepanjang jalan, Yang Qi merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meskipun Lu Wangxian ini menunjukkan keluhan tentang situasinya, sebenarnya dia benar-benar ingin mencari tahu apa yang terjadi pada murid-murid itu. Dia adalah tuan muda dari sekte penting, tetapi dia masih harus menghadapi banyak persaingan dan pertikaian. Kedengarannya lebih buruk daripada menjadi pangeran kekaisaran. Jika dia tidak menangani tugasnya dengan baik, dia akan diserang. Dan jika dia mendapat reputasi buruk, akan sangat sulit untuk kembali. Setelah duduk, Lu Wangxian berkata, "Saudara Yang Qi, mungkinkah beberapa murid yang tidak berguna dari keluarga musim semi dan musim gugur akhirnya menyinggung klan Yang?" "Itu benar sekali," kata Yang Qi. Yang mengejutkan semua orang dari rumah musim semi dan musim gugur, dia tidak berniat menyembunyikan kebenaran. Beberapa waktu yang lalu, beberapa murid dari rumahmu mencoba untuk memusnahkan klan Yang. Dengan itu, dia melanjutkan untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana dia telah menjarah klan Chen ketika dia menemukan cermin Cilio Kosem, dan bagaimana beberapa murid dari keluarga musim semi dan musim gugur tiba-tiba muncul, menuntut cermin, dan kemudian menyerang. Dia menceritakan keseluruhan cerita, termasuk bagaimana dia membunuh beberapa murid, dan melumpuhkan yang lain. Dan itulah yang terjadi, Saudara Lu. Jadi apa yang Anda pikirkan, apakah saya melakukan hal yang benar? Kami tidak memiliki daging sapi satu sama lain, namun murid-murid itu menuntut agar kami menjadi budak mereka. Tidak mungkin aku membiarkan klanku hanya duduk-duduk seperti ikan di talenan. Saat Lu Wangxian mendengarkan ceritanya, kemarahan mulai berkobar di matanya. Jadi, begitulah yang terjadi, tidak disiplin dan tidak bermoral. Saya hampir tidak percaya bahwa murid dari keluarga musim semi dan musim gugur akan bertindak seperti itu. Para tetua, bagaimana menurut Anda, apakah murid dari sekte kita benar-benar sombong saat ini? Tuan muda ke-9, Tuan, kata salah satu tetua, ekspresinya muram, hal semacam ini terjadi dengan semua sekte besar. Itu benar-benar tidak bisa dihindari. Bahkan organisasi yang benar dan lurus seperti Institut Demi Immortal akan memiliki beberapa apel buruk, orang-orang yang menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak dan merampok orang lain. Yang mengatakan, hal-hal seperti itu harus ditangani secara internal. Jika tersiar kabar bahwa orang luar mendisiplinkan murid-murid kita, kita akan dianggap lemah. Reputasi adalah segalanya jika menyangkut sekte besar seperti kita. Tuan muda ke-9, tolong pertimbangkan baik-baik bagaimana Anda menangani ini. Salah satu tetua lainnya memperhatikan bahwa ekspresi Yang Qi berubah muram saat itu, jadi dia dengan cepat berkata, tentu saja, klan yang tidak melakukan kesalahan. Anda benar-benar dalam situasi yang sulit, Tuan muda ke-9. Yang Qi, tolong, kurangi kami di sini. Kami tidak akan menyalahkan Anda, tetapi di sisi lain, Tuan muda ke-9 harus kembali dan membuat laporan tentang situasinya. Saya yakin kita bisa mencapai kesepakatan. Bagaimanapun, Tuan muda ke-9 kita ingin berteman dengan klan Yang. Ekspresi Yang Qi melunak. Saya mengerti. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi rumah musim semi dan musim gugur secara keseluruhan. Meskipun klan Yang kami sama sekali tidak salah, demi kebenaran, kami tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Saudara Lu, bagaimana kalau saya menawarkan kompensasi? Oh, Lu Wangxian berkata, terkejut. Saudara Yang, Anda begitu murah hati hari ini sehingga saya merasa terharu hingga menitikkan air mata. Bagaimanapun, saya punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Mengapa saya tidak kembali saja dan mengatakan bahwa murid-murid yang hilang itu diserang oleh binatang buas dan dibunuh, dan itu tidak ada hubungannya dengan klan Yang. Sekitar saat ini, suara dua wanita muda mencapai telinga mereka. Lepaskan tanganmu dariku. Biarkan aku pergi. Klan Yang kecilmu berani membunuh murid-murid dari rumah musim semi dan musim gugur, dan kemudian kamu melumpuhkan seni energi kami. Seluruh klanmu akan dimusnahkan karena ini. Pintu terbuka, dan kedua wanita muda itu didorong masuk, para murid yang telah dilumpuhkan oleh Yang Qi. Ketika mereka menyadari siapa yang ada di ruangan itu, mereka pada awalnya terpana, tetapi kemudian mulai menangis dengan suara keras. Tuan muda ke-9, Anda harus membalas dendam untuk kami. Hancurkan klan Yang. Orang inilah yang membunuh kakak-kakak kita. Dia memotongnya. Sambil mendengus dingin, Lu Wangxian menjentikkan jarinya untuk menyela wanita muda itu, yang tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Saudara Yang,
Kejahatan para murid yang keras kepala dan bodoh ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tanpa peringatan apapun, Yang Qi mengulurkan tangan, memperlihatkan setetes cairan gemilang yang mengambang di atas telapak tangannya. Bersamaan dengan itu muncul aura kuat yang langsung meramaikan semua orang yang hadir. Mata Lu Wangxian dan para tetua melebar seperti piring. Apakah itu mata air kekuatan hidup? Apakah itu benar-benar mata air kekuatan kehidupan dalam dongeng? Itulah yang sebenarnya, jawab Yang Qi. Berkat beberapa layanan berjasa yang saya lakukan untuk demi Immortal Institute, saya dihargai dengan setetes mata air kekuatan kehidupan ini. Ini hanya setetes, tapi itu seharusnya lebih dari cukup untuk mendorong seseorang ke level Leviathan. Mungkin kompensasi ini akan cukup untuk menebus masalah yang dialami rumah musim semi dan musim gugur. Ini butuh beberapa saat, tetapi Lu Wangxian berhasil menenangkan dirinya. Kamu menyebut hadiah luar biasa seperti itu kompensasi, saya tidak bisa menerimanya. Kebajikan Anda tidak mengenal batas, Saudara Yang Qi. Anda memiliki rasa hormat saya yang terdalam. Jepret, retakan, jari-jari Lu Wangxian kabur, dan dua jeritan terdengar. Kemudian, dua wanita muda dari rumah musim semi dan musim gugur terguling ke belakang ke tanah, mati, lubang menganga di dada mereka. Yang Qi memandang, matanya berkedip, sepenuhnya menyadari sikap Lu Wangxian dalam masalah ini. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatan kedua murid itu. Perampok yang tidak disiplin dan tidak bermoral adalah apa adanya. Sesepuh, mengingat mereka secara terang-terangan melanggar aturan klan, bukankah seharusnya mereka dihukum mati? Lu Wangxian melihat ke arah para tetua. Iya, kata salah satu dari mereka sambil mengangguk. Saudara Yang Qi, saya pikir masalah telah diselesaikan dengan memuaskan untuk kami berdua. Saya akan kembali dan memberi ayah saya laporan lengkap. Dan saya bahkan akan menyarankan agar keluarga musim semi dan musim gugur memasuki aliansi formal dengan klan Yang. Dengan itu, dia bangkit. Ngomong-ngomong, House of Shadowblade telah mengincar klanmu baru-baru ini. Jika Anda membutuhkan bantuan kami untuk menangani mereka, katakan saja. Tidak perlu untuk itu, kata Yang Qi, nada suaranya menjadi dingin. The House of Shadowblade adalah organisasi keji yang pantas untuk dihapus dari peta. Aku akan membunuh guk-guk-guk-guk itu sendiri. Kecuali mereka mengirim legendaris, mereka tidak akan bisa berurusan denganku. Saat Yang Qi berbicara, auranya tumbuh semakin kuat, memaksa Lu Wangxian dan keempat tetua untuk mundur beberapa langkah. Teror berkedip di mata mereka saat mereka menyadari betapa kuatnya Yang Qi. Ia Mahadewa, salah satu tetua berpikir, energi sejatinya sangat kuat. Dia sekuat Octonary atau Nonary Leviathan. Apakah dia hanya seorang jenius atau apakah dia sebenarnya seperti orang bijak agung di masa lalu, dewa dari surga turun ke dunia fana? Sangat mengesankan, Saudara Yang Qi, kata Lu Wangxian dengan tawa yang dipaksakan. Sekarang saya tahu bahwa Anda sebenarnya menahan diri sebelumnya, aku bahkan hampir tidak cocok untukmu. Kasihan adalah suatu kebajikan, kata Yang Qi sambil tersenyum. Dengar, Saudara Lu, kami menjadi teman pada pandangan pertama, jadi demi aliansi masa depan antara klan Yang dan keluarga musim semi dan musim gugur, mengapa kita tidak menjadi saudara angkat, di sini dan sekarang? Menjadi saudara yang disumpah. Pada awalnya, dia tercengang, tetapi segera, matanya berkedip-kedip dengan gembira. Mengingat Yang Qi baru saja menunjukkan sedikit kekuatan sejatinya, Lu Wangxian tahu bahwa dia adalah monster murni dalam level Leviathan. Lagi pula, siapa yang tidak ingin punya teman di demi Immortal Institute, atau bahkan lebih baik dari itu, saudara yang disumpah. Oke, katanya, kamu benar, kami menjadi teman pada pandangan pertama, jadi mari kita lakukan. Sebagai saudara yang disumpah, kita akan hidup dan mati bersama, dan berbagi dalam kemenangan dan kekalahan. Sempurna, kakak tertua, saudara kedua, wakil pemimpin sekte Lu Wangxian dan aku akan menjadi saudara angkat di sini dan sekarang. Ambilkan dupa. Tentu saja, Yang Hualong dan Yang Yunchong bergegas membuat semua pengaturan. Adapun para tetua, mereka bertukar pandang, tetapi tidak lebih dari itu. Bagaimanapun, pengaturan seperti ini akan bermanfaat bagi mereka. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Yang Qi, dia jelas akan menjadi orang penting di Institut Demi Immortal. Bagi Tuan Muda ke-9 mereka untuk memiliki saudara laki-laki yang disumpah seperti itu akan membuatnya sedikit lebih mudah untuk menghadapi perjuangannya di rumah musim semi dan musim gugur. Saudara tersumpah berbeda dari teman. Teman hanyalah orang asing yang ditemui secara kebetulan, dan akhirnya berurusan dengan, tetapi saudara bersumpah diikat bersama oleh upacara formal. Mereka bersumpah untuk hidup dan mati bersama, dan untuk berbagi kemuliaan dan aib.
Setelah dupa disiapkan, Yang Qi dan Lu Wangxian berlutut, menyatukan suara dan berkata, pada hari ini, kami, Lu Wangxian dan Yang Qi, dengan ini bersumpah untuk menjadi saudara. Kami akan berbagi hidup dan mati, kemuliaan dan aib. Meski kita tidak lahir di hari yang sama, kita berharap bisa mati bersama di hari yang sama. Jika salah satu dari kita mengkhianati yang lain, biarkan surga menghancurkannya dan bumi memusnahkannya, dan biarkan dia ditolak oleh manusia dan dewa. 1. Dengan itu, mereka bersujud 8 kali, meresmikan pengaturan. Setelah itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Yang Qi menggenggam bahu Lu Wangxian dan berkata, baiklah, saudaraku. Selanjutnya, klan Yang dan keluarga musim semi dan musim gugur maju bersama dan mundur bersama. Jika Anda membutuhkan bantuan apapun, saya akan selalu ada untuk Anda. Masalah apapun yang Anda miliki akan menjadi masalah bagi saya juga. Lu Wangxian menggenggam tangan secara formal. Bagus sekali. Mulai sekarang, apapun yang penting bagi klan Yang juga penting bagiku. Ayahmu adalah ayahku. Yang Zan berdeham. Oh, aku tidak mungkin menerima kehormatan itu. Yang Qi tersenyum. Baiklah, saudaraku. Jaga setetes mata air kekuatan kehidupan itu. Begitu ayahmu mengetahuinya, dia pasti akan mengakui bahwa kamu menangani masalah dengan sempurna. Iya, mendapatkan mata air kekuatan hidup ini akan dihitung sebagai layanan berjasa utama. Namun, menjadi saudara angkatmu bahkan lebih penting. Omong-omong, kompetisi seni bela diri antar lembaga akan datang. Banyak orang dari sekte besar lainnya akan berada di sana untuk mengamati. Saya harap Anda berkinerja baik, saudara. Mempertimbangkan apa yang Anda mampu sekarang, saya yakin Anda akan menyapu kompetisi. Saya harap juga begitu, kata Yang Qi. Melambaikan tangannya, dia menggunakan segel Dewa Iblis untuk memanggil sepotong kecil energi sejati yang menyerupai batu giok. Menyerahkannya kepada Lu Wangxian, dia berkata, saudaraku, ini adalah segel energi sejati Anima Destiny. Jika perlu, hancurkan saja untuk mengirim pesan kepada saya, aku akan datang untuk membantumu secepat mungkin. Jun Tianchou, saudara laki-laki Yang Qi dari Institut Dewa Laut, telah menggunakan teknik yang sama untuk membuat jimat 4 sudut bumi. Lu Wangxian mengangguk. Terima kasih banyak, kakak. Nah, waktunya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal. Ambil jimat ilahi ini dari rumah musim semi dan musim gugur. Anda dapat menggunakannya untuk menemukan saya jika Anda membutuhkan bantuan. Dengan itu, dia menyerahkan jimat giok. Selamat tinggal, kakak. Sampai kita bertemu lagi. Lu Wangxian pergi dengan cepat, membawa serta para tetua, mayat para murid yang telah dia bunuh, dan Zhang Lai. Dalam sekejap mata, mereka semua pergi. Yang Qi tidak hanya menyelesaikan dendam besar, dia akhirnya mendapatkan tuan muda ke-9 dari rumah musim semi dan musim gugur sebagai saudara angkat. Kamu sudah tumbuh dewasa, Kier, kata Yang San. Sambil memegang bahu putranya, dia melanjutkan, selama 1 menit di sana saya pikir Anda akan menjadi orang yang keras kepala dan menyinggung rumah musim semi dan musim gugur. Itu mungkin tidak mempengaruhimu, karena kamu selalu bisa kembali ke demi Immortal Institute, tapi itu bisa menyebabkan beberapa masalah besar bagi kami di sini di Yanhaven. Sebaliknya, Anda mengubah segalanya menjadi berkat besar. Memiliki saudara yang bersumpah dalam hidup dapat membuat segalanya berjalan lebih lancar. Anda telah melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, nak. Saya tidak akan mengatakan itu luar biasa, ayah. Simpan itu untuk saat kultivasi saya mencapai titik di mana saya bisa pergi ke Gunung Gantung dan menemukan ibu. Itu akan luar biasa. Pada titik ini, suara Yang Qi berubah serius dan tegas. Ayah, saya mendapat banyak manfaat dari perjalanan saya ke pegunungan Black Chorus, dan sekarang saya perlu menghabiskan waktu di pengasingan. Setelah itu, aku akan kembali ke demi Immortal Institute. Tidak akan lama sebelum turnamen besar seni bela diri di sini, dan saya harus melakukannya dengan baik. Jika saya dapat menarik perhatian institut, itu akan memberikan ukuran keamanan yang lebih jauh. House of Shadowblight pasti tidak akan berani melakukan apapun pada klan kita dalam situasi seperti itu. Saya akan mengikuti jejak Anda, kata Yang San sambil tersenyum. Beberapa waktu kemudian, Yang Qi kembali di tengah-tengah pembentukan energi Dao Raja, bersiap untuk bekerja dengan mata air kekuatan kehidupan. Menggunakan energi sejatinya seperti sebuah tangan, dia dengan hati-hati menempatkan kumpulan air seukuran telur ke dalam Hellfire Crucible-nya. Jepret, energi sejatinya segera mulai berdenyut, dan Sagefire Platinumnya tumbuh lebih murni, ke titik di mana itu hampir transparan. Selanjutnya, itu akan disebut api pembersihan dunia surgawi.
Sekarang sangat panas sehingga bahkan sedikit saja sudah cukup untuk melelehkan baja yang paling keras. Saat konglomerasi seukuran telur dari mata air kekuatan kehidupan memasukinya, Yang Qi langsung merasakan banyak partikel di dalam dirinya mulai bangun, hampir seolah-olah seluruh kawanan Megamamot bangkit. Seperti yang dia harapkan, mata air kekuatan kehidupan jauh lebih efektif daripada intisari kekuatan kehidupan biasa. Merebut kehidupan Kuinari. Bangun, partikel. Jika saya menjadi Kuinari Livesacer, maka saya akan dipromosikan menjadi siswa konklav di institut. Meskipun itu akan membuat saya lebih penting, akan ada sisi buruknya. Semakin tinggi saya naik, semakin besar kemungkinan saya akan berkonflik langsung dengan masyarakat putra mahkota. Saat ini, aku tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman. Tapi begitu saya menjadi siswa konklav, segalanya bisa berbeda. Pada akhirnya, saya harus menjadi lebih kuat. Jika saya bisa menjadi legendaris, maka saya benar-benar bisa membuat keributan besar di kompetisi. Tapi bisakah saya benar-benar mencapainya tepat waktu? Sayangnya, saya tidak punya cara untuk menjamin bahwa Im Emas akan selalu melompat keluar untuk melindungi saya. Jika saya bisa yakin, maka saya tidak perlu khawatir tentang putra mahkota sama sekali. Hanya butuh satu gerakan untuk menghancurkan Kaisar Hantu Yama, seorang Sage Agung. Oh benar, apa yang dikatakan Kaisar Hantu Yama tentang Im Emas sesuatu tentang segel Legiun Dewa apa itu dan apa benua gempa fajar yang dia bicarakan dan mengapa dia mengatakan bahwa benua kaya subur rendah dan lemah sepertinya saya memiliki beberapa penelitian yang harus dilakukan setelah saya kembali ke institut. Saat dia melakukan kultivasinya, dia meninjau pertemuannya dengan Kaisar Hantu Yama, dan memikirkan banyak hal yang telah dia pelajari. Sayangnya, dia tidak tahu apa itu segel Legiun Dewa atau benua fajar gempa. Yang dia tahu hanyalah bahwa Im Emas akan mengambil tindakan jika bertemu dengan iblis jahat yang kuat yang mencoba menyakitinya. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengannya, apalagi mengendalikannya. Sampai dia melakukannya, satu-satunya hal yang benar-benar bisa dia andalkan adalah energi sejatinya sendiri. Aku harus menerobos ke Kuinari Livesaicing. Memfokuskan pikirannya, dia membuka matanya, dan 81 partikel yang telah dia bangun meletus dengan energi yang tak terbatas. Roh dewa muncul di atas kepalanya, ekspresi energi sejati humanoid dengan kepala gajah dan tubuh manusia. Dalam sekejap mata, ia melesat keluar ruangan dan tinggi ke langit, di atas lautan awan, sampai berada di antara angin mematikan yang tak terbatas. Saat angin bertiup, ia mengangkat belalainya, menghirup energi vital dengan sangat cepat sehingga angin yang mengelilinginya menghilang. Petir api, angin kencang, dan iblis kutukan kemudian muncul, dan bergegas menuju sosok itu. Makhluk dengan kepala gajah dan tubuh manusia ini merupakan ekspresi dari keilahian yang baru lahir yang ada dalam jiwa Yang Qi. Sekarang, energi vital dari kesusahan yang datang dengan Kuinari Livesaicing tidak berhenti sejenak sebelum menyerangnya. Namun, kesengsaraan tidak bisa melakukan satu hal pun pada energi sejati humanoid itu. Itu menyerang selama 8 jam berturut-turut, namun tidak bisa melukainya sama sekali. Sebaliknya, energi sejati ditempa sampai tampak seperti porselen, seperti pengerjaan beberapa pengrajin Grandmaster Surgawi. Itu adalah roh dewa porselen dengan kepala gajah dan tubuh manusia, berdiri tegak dan lurus, dikelilingi oleh aliran energi yang berputar-putar. Akhirnya, kesengsaraan itu memudar. Energi sejati tenggelam kembali, dan memasuki Yang Qi lagi. Saat itu terjadi, banyak partikel di dalam dirinya terbangun, dan energi sejati berakar pada berbagai titik akupuntur di seluruh tubuhnya, membuatnya lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Bahkan tidak menggunakan energi sejati, dia melepaskan serangan tinju, dan membuat lubang di tanah semudah itu seperti tahu lunak. Itu adalah kekuatan tubuh kedagingan murni. Dan tanah di ruang rahasia ini terbuat dari baja murni, jenis yang bahkan tidak bisa digores oleh senjata paling kuat, logam setebal beberapa orang yang berdiri di bahu satu sama lain. Saya akhirnya di Kuinari Livesaicing. Sekarang, saya memiliki banyak sisa energi sejati di dalam tubuh saya, yang semuanya dapat menyimpan energi sejati. Cadangan energi saya yang sebenarnya sekarang akan lebih dalam dari sebelumnya. Sisa-sisa energi sejati yang ada di dalam dirinya sekarang terkait erat dengannya, dan pada dasarnya merupakan bagian dari tubuhnya pada tingkat fundamental. Mereka ada di titik akupunturnya, hampir seperti lautan energi baru bagi mereka sendiri. Lebih jauh lagi, mereka bisa membela diri jika seseorang menerobos energi sejati pertahanan praktisi dan menyerang mereka secara internal, sisa energi sejati akan langsung melawan. Itulah salah satu manfaat utama dari sisa-sisa energi sejati. Baiklah, waktunya telah tiba untuk kembali ke Demi Immortal Institute.
Menempatkan kembali labu botol mata air kekuatan kehidupan ke dalam cincin ibu jarinya, dia bangkit. Namun, pada saat itu, jimat empat sudut bumi tiba-tiba bergetar. Di dalam cincin ibu jari hati laut yang Qi adalah jimat empat sudut bumi, yang telah diberikan kepadanya oleh Jun Tianchou, seorang siswa konklav dari Institut Dewa Laut. Mereka berdua telah bersumpah saudara kandung, dan telah setuju untuk menggunakan jimat sebagai cara untuk tetap berhubungan. Bahkan jika jaraknya ratusan kilometer, jimat itu bisa digunakan untuk mengirimkan pesan. Awalnya, Jun Tianchou telah memberitahu Yang Qi untuk menggunakan jimat untuk meminta bantuan jika perlu. Tapi sekarang, sepertinya Jun Tianchou adalah orang yang bermasalah, dan dia membalikkan fungsi jimat untuk menjangkau saudara angkatnya. Dengan lambaian tangan, Yang Qi memanggil jimat empat sudut bumi ke tempat terbuka. Segera setelah dia melakukannya, suara Jun Tianchou ditransmisikan kepadanya saudara Yang Qi, datanglah ke Laut Timur, ke Pulau Iblis-Iblis. Aku dan beberapa orang lainnya terjebak dalam formasi mantra yang dibuat oleh iblis-iblis. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?